Tuhan berkati umat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan berkati umat-Mu Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu Tuhan. Tuhan, jangan sampai ada umat-Mu yang kekurangan Tuhan Yesus. Bahkan yang meminta-minta roti Tuhan. Tuhan berkati umat-Mu Tuhan. Berkati pekerjaan umat-Mu Tuhan Yesus. Berkati usaha-usaha umat-Mu Tuhan. Berkati adonan makanannya Tuhan Yesus. Berkati anak-anak umat-Mu yang bersekolah Tuhan. Tuhan berkati Bet Shalom Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, berkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Saya percaya semua saudara diberkati Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, ingat apa yang kita renungkan 2 minggu yang lalu, betapa dosa selfishness, dosa keegoisan itu bisa merusak dan menghancurkan anak-anak Tuhan. Tidak peduli, sekalipun saudara adalah orang-orang yang sangat rohani sekalipun. Orang seperti Daud bisa dibutakan. Sungguh-sungguh mata rohaninya, telinganya bisa ditulikan akan suara Tuhan karena dosa selfishness. Saudara masih ingat ya, kita bicarakan bagaimana Daud satu sore hari dia melihat di sotoh rumahnya, di istananya, ada seorang perempuan sedang mandi. Dan dia bertanya siapa wanita itu. Dipanggil dan ditiduri, sekalipun Daud sudah tahu bahwa wanita itu adalah istri Uria. Uria bukan manusia sembarangan, Uria adalah satu daripada 30 tentara pilihan Daud. Orang-orang yang luar biasa, yang mempertaruhkan nyawanya demi negara, demi Daud rajanya. Dan Uria dengan satu tangannya, dia bisa membantai 800 orang. Saudaraku, ini tentara pilihan daripada yang ada di dalam kerajaan Daud. Dan bukan hanya itu. Uria adalah satu pribadi yang karakternya begitu luhur. Satu kali Daud ingin menutup-nutupi dosanya. Karena wanita yang dia tiduri ternyata hamil. Dan Daud panggil Uria pulang untuk tidur bersama istrinya. Uria berkata begini, demi Tuhanku, demi nyawamu ya Raja Daud, aku tidak akan pulang menikmati istriku. Saudaraku, Uria tidak mengerti apa yang sedang dikerjakan oleh Daud. Tapi karakternya muncul dengan begitu luar biasanya. Aku nyaris gak ada orang seperti Uria. Orang yang luar biasa. Karakternya begitu luhur. Kapasitasnya begitu luar biasa. Seharusnya bagi Daud ini lebih daripada mahkotanya. Orang-orang seperti Uria, kalau saudara bisa menemukan dalam hidupmu, 1-2 orang seperti Uria dalam hidupmu, hidupmu pasti aman. Saudara mempunyai sahabat yang begitu luar biasa. Daud punya sahabat itu, namanya Uria, yang rela mempertaruhkan nyawanya bagi Daud. Saudaraku, Daud terus merancang kematian bagi Uria. Ditulisnya satu surat, diberikan kepada Uria untuk dibawa kepada Panglima Yoab. Saudaraku, Uria membawa sendiri surat hukuman mati bagi dirinya sendiri. Diserahkan kepada Yoab. Yoab begitu marahnya terhadap kelakuan tingkah laku rajanya yaitu Daud, saudaraku. Dan Yoab terpaksa mengikuti apa yang Daud perintahkan. Saudaraku, manusia seperti Daud yang menyembah Tuhan, bermazmur di hadapan Tuhan, yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kenapa bisa jatuh dalam dosa yang begitu jahatnya, begitu degilnya? Saudaraku, hal yang sederhana, selfishness, keegoisan,
itu bisa merusak, mencengkram, dan menghancurkan hidup manusia. Nah, itu yang kita bicarakan 2 minggu yang lalu. Saudaraku, setelah hal itu terjadi, ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pakai seorang nabi yang bernama Nabi Natan untuk datang kepada Daud. Dan Nabi Natan berbicara kepada Daud dalam ilustrasi, dalam satu gambaran cerita, dan cerita itu begitu mirip dengan Daud. Coba kita lihat 2 Samuel 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. 2 Samuel 12 ayat yang pertama sampai yang ke-6, demikian firman Tuhan. Natan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya dan yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapannya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu hari orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah kepada orang itu, dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Amin. Saudara lihat, dari kisah ini sampai sejauh ini, kita bisa melihat Daud sungguh-sungguh dibutakan. Saudaraku, saya percaya betul, Daud tidak sedang bersandiwara. Daud tidak sedang berdegil hati. Daud betul-betul marah pada waktu itu. Saudaraku, ketika Daud begitu bangkit amarahnya, itulah yang disebut anguish atau marah ilahi. Saudaraku, jadi bukan cuma sekedar marah karena saudara begini begitu. Ini marah karena membela kedaulatan Tuhan, membela kekudusan Tuhan. Daud merasa begitu terhina karena ada seorang di dalam kerajaannya yang begitu jahat luar biasa. Natan bercerita tentang ilustrasi. Ada 2 orang bertetangga. Satu orang kaya punya segala-galanya. Satu orang miskin betul-betul hanya punya 1 anak domba. Anak domba itu diberi makan, bahkan tidur di pangkuannya, makan seperti anaknya. Orang kaya kedatangan 1 tamu, tapi merasa sayang untuk mengambil 1 daripada ribuan, mungkin ratusan ribu domba-domba dan kambing lembunya yang tambun-tambun. Dipaksa diambil anak domba milik si miskin, disembelih untuk kepentingan si kaya. Saudaraku, begitu Daud mendengar ini, amarah ilahi membakar dirinya. Dia tiba-tiba bangkit dan dia katakan, kurang ajar, ini jahat luar biasa. Orang ini harus mati. Saudaraku, saya ingin bertanya, kenapa Daud bisa seperti itu? Kenapa dia bisa begitu butanya? Ilustrasi yang sedemikian gamblangnya. Bagi raja yang sangat terhormat, dia nggak sadar bahwa itu adalah dosanya sendiri. Saya ingin beritahu saudaraku, inilah waktunya saudara bisa betul-betul memahami kebenaran antara bagaimana Roh Kudus mencengkram roh manusia dan Roh Kudus sampai mempengaruhi jiwa manusia. Saudaraku, di kota ini, saya nggak sebut namanya, mungkin kalau saya sebut saudara bisa tahu. Ada 1 orang yang sangat luar biasa, tahun 98, mungkin beberapa anak-anak muda nggak pernah mengerti. Tahun 98 Indonesia itu kacau balau, betul-betul. Saya nggak ada di sini, tapi saya melihat dari tayangan televisi pada waktu itu. Saya lihat Indonesia itu hancur total, ekonomi lumpuh total. Dan bukan hanya itu, penjarahan di mana-mana. Manusia menjadi seperti binatang, saudaraku. Mereka melakukan apapun yang mereka mau. Ada 1 orang, katakanlah namanya si Udin. Si Udin itu punya 1 rumah, dia pindah dari 1 pulau, menetap di tempat ini. Dan ketika dia pindah, dia punya rumah, dia berdagang alat-alat spare part motor gitu ya, di rumahnya. Rumahnya bersamaan dengan ruko, jadi 1 ruko. Di bawah dia berdagang spare part, di atas dia tinggal.
pada waktu penjarahan itu terjadi, sebelumnya rukonya diberkati Tuhan luar biasa. Semakin maju, saudaraku, perdagangannya luar biasa. Hari itu, masa bisa begitu paniknya kesetanan, dijarah semuanya, rukonya habis total. Dan bukan hanya itu, saudaraku, rukonya dibakar. Saudaraku, si Udin punya 2 anak kecil, masih umur sekitar 10 dan 15 tahun. Dengan tergopoh-gopoh digendong anaknya dan istrinya. Lari, gak bawa apa-apa sama sekali. Hanya baju yang ada di pakaiannya dan dompet yang ada di saku belakangnya. Saudaraku, semua surat-surat habis total. Berantakan semuanya. Rukonya habis dimakan api. Dijarah, dibakar habis. Gak punya apa-apa sama sekali. Saudara tahu, 2 hari Udin dengan anaknya, dengan istrinya tidur di pinggir jalan. Makan daripada apa adanya, sampai betul-betul lapar. Saudaraku, ada seorang pengusaha yang cukup prominent. Dia adalah CEO daripada Shell Oil Company. Saudara tahu, Shell Oil Company ini CEO-nya bernama John Christopher, JC. Dia melewati di satu jalan dan dia melihat Udin dengan anaknya, dengan istrinya. Seperti betul-betul menahan lapar. Dipanggil, masuk ke dalam mobilnya, dibawa pulang. Diberi makan, diberi tempat tidur, diberi pakaian yang baik, dan tinggal di rumahnya selama 2 bulan. Saudaraku, mereka bersahabat. John Christopher atau JC ini berkata kepada Udin, keadaan di Indonesia ini gak baik. Dan ini akan menjadi lebih buruk lagi. Tapi kami percaya, ini akan bouncing, satu kali akan naik lagi. Tapi Shell Oil Company itu mempunyai policy, semua ekspatriat harus dipanggil pulang. Dia harus pulang meninggalkan segala-galanya. Tapi saya tuh punya beban, kata Jesse. Bebannya adalah dia memelihara beberapa anak-anak dari daerah yang harus diberi makan. Jesse berkata begini, saya buat deal dengan kamu. Semua usaha saya serahkan kamu yang teruskan. Dan bagi hasilnya, kamu boleh nikmati 40%, 60% saya terima untuk memberi makan anak-anak ini. Saudaraku, si Udin dengan sukacita, ini seorang CEO daripada Shell Oil Company, diterima tantangan itu. Dan Udin boleh tinggal di rumah daripada JC. Saudaraku, dia tinggal di situ 7 tahun lamanya. Sahamnya berlipat ganda 17 kali lipat dalam waktu 7 tahun. Betul-betul terjadi pelipat gandaan. Setelah sahamnya berlipat 17 kali lipat, ada sifat buruk di pikiran Udin. Ada serakah egoisme yang mengalir di dalam hatinya. Dalam rapat umum pemegang saham, dia ganti semuanya, dipalsukan. Dia itu sebagai proksi sebetulnya. Semuanya diganti. Dan kemudian JC dari Amerika pada waktu itu sudah mulai aman, dia balik ke Indonesia. Dia melihat semuanya dijungkir balikan oleh si Udin. Saudaraku, singkat cerita, bahkan JC digugat oleh Udin dengan dalil gugatan penggelapan. Karena sekarang sertifikat semua yang ada masih ada di tangannya si JC. Dan si Udin mengatakan itu adalah hak saya. Sayalah pemilik perusahaan ini. Saudaraku, coba saudara bayangkan, betapa jahatnya si Udin. Saudara mau tahu siapa si Udin? Let me tell you, coba lihat. 2 Samuel 12, ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja dan atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Seandainya itu belum cukup, tentulah ku tambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan oleh pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Saudaraku, berapa sering kita mendengar firman Tuhan? Just like illustration. Cuma seperti sekedar ilustrasi. Come and go.
Sebetulnya firman Tuhan itu bicara tentang saudara dan tentang saya. Saya ingin sampaikan demi kasih Kristus. Saudara jawab kepada dirimu sendiri. Firman Tuhan katakan, aku akan memberkatimu. Engkau lahir tidak punya apa-apa. Engkau telanjang, engkau tidak punya kemampuan apa-apa. Aku akan berkati engkau. Saudara tahu, kenapa orang bisa kaya raya? Apakah karena dia hebat? Apakah karena dia lebih baik daripada yang lain? Karena Tuhan memberkati dia. Setelah Tuhan memberkati dia, Tuhan berkata gini, kembalikan 10% supaya ada makanan di dalam rumahku. Berapa banyak kita yang berani jujur di hadapan Tuhan? Aku berkata jujur, karena ini adalah sahamnya Tuhan. Ini haknya Tuhan. Berapa banyak kita rampok sebanyak-banyaknya, just for me. Persis seperti apa yang Udin lakukan. JC adalah Jesus Christ. Dia katakan, ini aku berikan kepadamu. Share dengan yang lain. Saudaraku, kalau gereja di seluruh Indonesia betul-betul berlaku jujur, seharusnya tidak ada orang kelaparan. Seharusnya tidak ada orang yang harus meminta-minta roti. Saudaraku, hari ini saya ingin sampaikan, selfishness akan membutakan mata saudara dan saya. Selfishness akan membuat saudara tuli terhadap firman Tuhan sekalipun. Karena kita merasa kita berhak. Kita lakukan segala-galanya. Just for me. Ingat Amsal 30 ayat 15. Si lintah punya 2 anak. Yang pertama namanya untukku, yang kedua namanya untukku. Di dalam bahasanya lintah hanya ada satu. For me and for me. Untukku dan untukku. Hanya itu yang ada di dalam benak pikiran dan bahasa yang dikenal oleh lintah. Saudaraku, saudara bukan lintah. Saudara adalah kepanjangan tangan Tuhan. Ketika Tuhan memberkati Abraham, dia katakan olehmu bangsa-bangsa akan diberkati. Hari ini berkat yang sama seharusnya ada di dalam gereja Tuhan, di dalam hidup saudara dan saya. Olehmu bangsa-bangsa akan diberkati. Saya terlalu yakin betul-betul melalui pandemik ini ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Ketika ditekan, ketika mengalami tekanan yang begitu luar biasa, sesuatu akan terjadi. Nah, saudaraku, perhatikan kebenaran ini. Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Saya yakin betul rohnya dicengkram oleh roh Tuhan. Dan roh Tuhan berkuasa di dalam hidup Daud. Sampai dia bisa bermazmur, dia menyatakan puji-pujian. Hatinya betul-betul tertuju kepada Tuhan. Tapi saudara perlu ingat, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. It's good kalau rohmu dikuasai oleh Tuhan. Tetapi jangan berhenti sampai di situ. Justru di dalam tekanan seperti ini, roh Tuhan akan mengalir. Roh Tuhan terus akan bekerja lebih jauh lagi sampai mencengkram dan mempengaruhi jiwamu. Saudaraku, di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Daud rohnya betul-betul dikuasai oleh roh Tuhan. Tetapi jiwanya dikuasai oleh keinginannya sendiri. Oleh dirinya sendiri. Ketika dia berhadapan dengan satu perempuan cantik yang menggiurkan, jiwanya berkata lebih kuat. Dan dia berkata, aku berhak meniduri dia. Aku raja atas Israel. Ketika aku mau, aku bisa tiduri dia. Bahkan jiwanya berkata, sekarang aku akan rancang untuk mengelabuhi, supaya seakan-akan suaminya yang tiduri dia. Saudaraku, kenapa manusia bisa begitu jahat? Kenapa manusia bisa begitu dekilnya? Selfishness, keegoisan, roh mementingkan diri sendiri. Itu menghambat sampai mencegah roh Tuhan untuk berkuasa dan mempengaruhi jiwanya. Saya berdoa sungguh-sungguh, jangan satupun dari jemaat di tempat ini maupun pengerja ataupun saya sendiri dikuasai oleh roh selfishness. Saudara dipanggil bukan cuma sekedar untuk hidupmu sendiri. Beberapa waktu yang lalu kita sharingkan di dalam Zoom prayers meeting, saudara dipanggil bukan cuma sekedar untuk sukses, moving from success to significant. Nah, saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat kebenaran ini lebih jauh lagi. Saudaraku, bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup manusia untuk merubah pengaruh yang cuma sekedar ada di dalam roh sampai mempengaruhi jiwamu. Saudaraku, satu perkara yang sederhana. Katanya adalah singkapkan. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Ada waktunya, Daud yang begitu buta, begitu tulinya. Hari itu, Nabi Nathan mengangkat telunjuknya dan katakan, engkaulah orangnya. You are the man. Ketika disingkapkan seperti itu, saudara dan saya punya 2 pilihan. Satu, abaikan. Gak peduli.
Atau yang kedua, rendahkan dirimu, bertobat sungguh-sungguh. Saudaraku, hanya dua pilihan. Dua-duanya mengalami hal yang sama, Saul dan Daud. Ketika disingkapkan kepada Saul, mencoba untuk membela dirinya. Dengan kata lain, dia tidak peduli. Ketika ditegur oleh Samuel, Saul membela diri. Oh, ini dia orang-orang yang minta. Oh, ini saya lakukan untuk persembahan bagi Tuhan. Oh, ini begini, oh ini begitu dan sebagainya. Dengan kata lain, I don't care. Aku nggak peduli. Ketika Daud ditegur, Daud tersungkur di hadapan Nabi Nathan. Dan dia berkata begini, Tuhan, aku berdosa. Ambil semuanya, tahtaku pun kau boleh ambil. Namun satu hal, jangan ambil rohmu daripadaku. Saudaraku, setelah itu, keinginan Daud, jiwanya, perasaannya, kehendaknya, kemauannya, pikirannya mulai dirubah. Roh Tuhan mulai mengalir ke dalam jiwanya Daud. Saudara bisa melihat ini. Tidak cukup saudara dikuasai oleh roh Tuhan di dalam rohmu. Tidak cukup saudara bisa berdoa, jungkir balik, nangis-nangis, guling-guling dan sebagainya. That's good. Tapi itu cuma sekedar di dalam roh. Gak ada impactnya sama sekali buat orang banyak. Saudara gak akan melakukan apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Just for you. Daud pun bisa mengalami itu. Dan orang yang sama seperti itu bisa menjadi begitu butanya, begitu tulinya di hadapan Tuhan. Ilustrasi begitu luar biasa gamblangnya. Dia pikir itu bicara tentang orang lain. Hari ini saya ingin sampaikan, belajar melakukan satu perkara. Setiap firman yang saudara dan saya dengar, setiap firman yang saudara dan saya baca, itu untuk saya. It's not for somebody else. Itu bukan cuma sekedar ilustrasi yang nice to hear. Saudaraku, kalau saudara dan saya mempunyai sikap hati seperti ini, saudara membuka peluang untuk roh Tuhan berpindah dari rohmu, mencengkram jiwamu, bahkan sampai menguasai tubuhmu. Nah, saudaraku, hari-hari ini belajar sungguh-sungguh untuk membiarkan roh Tuhan berkuasa dan bekerja lebih jauh lagi. Saudara dan saya diciptakan tidak untuk satu habitat di mana saudara terus-menerus menyembunyikan dan mempertahankan dosa yang diselubungi, dosa yang ditutup-tutupi. Manusia nggak akan nyaman, manusia nggak akan bisa hidup dengan baik, karena itu bukan habitat kita. Setiap saudara diciptakan, habitatnya adalah supaya saudara dan saya betul-betul mau mengakui dosamu dan membuka hidup saudara dan saya sendiri. Saudaraku, ada satu orang tentara Amerika pada zaman perang Vietnam, namanya Bill Winterspoon. Private Bill ini belum lama dikirim ke Vietnam. Dalam satu pertempuran, dia tersesat, terpisah dari barisannya dan masuk ke dalam satu desa kecil yang hanya ada beberapa rumah. Karena ketakutan sendirian, dia masuk ke dalam satu village, satu rumah gubuk. Ketika dia masuk, penghuninya kaget melihat orang Amerika datang di situ. Lalu karena dia takut bahwa mereka ini ternyata adalah tentara Vietnam yang menyamar, lalu penghuni rumah itu disekap oleh Bill. Ada sepasang suami istri dan satu anak gadis. Suami istri ini dibunuh oleh Private Bill. Anak gadisnya ditiduri, diperkosa. Dan karena dia udah lakukan sekali, dia merasa nyaman. Anak gadis ini dilakukan seperti budak untuk melakukan ini, melakukan itu tanpa boleh keluar rumah. Dan terus-menerus diperkosa oleh Private Bill. Saudaraku, setelah ini terjadi beberapa bulan, tiba-tiba dalam satu malam, terdengar satu letupan tembakan. Ternyata tentara Amerika sedang mencari beberapa tentara yang tersesat dan ditangkap sebagai prisoners of war, POW. Dan mereka melihat kemungkinan besar ada di village ini. Begitu letupan-letupan itu terjadi, Bill ini ketakutan, dia lari. Waktu dia lari, dia bertemu dengan tentara Amerika yang lainnya. Mereka bertanya, kamu disekap ya? Karena ini kesempatan untuk dia membela diri. Dia katakan, betul, saya disekap beberapa bulan di kampung ini. Mana yang lain? Nggak tahu, kita dipisahkan, dia bilang. Begitu dia lari, mereka berpencar. Dia menemukan tempat persembunyian penyekapan ini.
Ada 4 orang tentara Amerika yang disekap di rumah itu. 3 diantaranya sudah mati ditembak. 1 luka-luka parah. Bill melihat ini kesempatan bagi dia. Yang luka-luka parah digotong di atas bahunya. Dia berlari secepat mungkin keluar. Begitu dia sampai di markas Amerika, orang yang digotong ini mati, saudaraku. Bill diinterogasi, apa yang terjadi? Dia buat cerita. Wah, saya disekap begini, saya hanya berhasil menyelamatkan 1, tapi ternyata beberapa menit sebelum sampai dia udah mati. Jadi cuma 1 pernyataan daripada Private Bill Witherspoon yang tidak bisa di cross check dengan yang lainnya. Singkat cerita, dia pulang ke Amerika. Dia menerima Medal of Honor, 1 medali kehormatan, courage under fire, 1 penghormatan karena dia keberaniannya. Saudaraku, 52 tahun dia hidup di dalam kebohongan itu. Dia pegang medali itu. Saudaraku, dia tuliskan di dalam memoirnya, tidak pernah 1 hari yang dia lewati tanpa rasa takut. Berkali-kali di dalam hidupnya dia bermimpi. Dia berada di satu ruangan, tembakan begitu banyak. Dan ketika mendengar begitu banyak tembakan, dia melihat darah berceceran. Dan kemudian dia menemukan ada 1 orang anak bayi sedang meronta-ronta di situ. Saudaraku, berkali-kali mimpi itu datang dalam hidup Bill. Karena dia udah gak tahan lagi, setelah 50 tahun, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan kepada 1 orang hamba Tuhan, dia mengakui semua dosa-dosanya. Bahwa dia gak berani untuk menyandang medali ini. Lalu dia dinasihati, kembalikan medali itu. Akui dosamu, dia diakui. Tapi yang namanya di Amerika ada yang namanya statute of limitation. Ada limitasi. Jadi sudah 50 tahun, maka dia gak bisa digugat lagi. Setelah dikembalikan, semuanya diserahkan. Dia akui bahwa dia memperkosa 1 orang gadis di Vietnam dan sebagainya. Tapi dia nggak tahu apa yang terjadi dengan gadis itu. Kemudian hamba Tuhan ini berkata begini, sekarang daftarkan DNA-mu kepada 1 organisasi yang mencari orang-orang hilang. Dia daftarkan, baru didaftarkan. Beberapa hari kemudian dia dapat panggilan. Ternyata ada seorang wanita di Vietnam, umurnya 52 tahun. Dan wanita ini DNA-nya match dengan DNA-nya Bill. Singkat cerita, wanita ini ternyata sudah berkali-kali ingin datang ke Amerika. Karena dia melihat dia wajahnya berbeda. Waktu dia lahir, mamahnya karena masih sangat muda, pendarahan dan mati pada waktu itu. Kemudian dia ditolong oleh tetangga-tetangganya. Dan ketika dia besar, dia pindah-pindah dari satu rumah tetangga ke rumah tetangga yang lain. Dia diolok-olok karena wajahnya berbeda, campuran antara orang Vietnam dengan orang Amerika. Dia dianggap pengkhianat, dia dianggap keturunan daripada penjajah dan sebagainya. Satu tekanan di dalam hidupnya. Dia berdoa, Tuhan kalau bisa saya pengen kembali ke Amerika. Saya mau tahu siapa papa saya. Soalnya karena DNA-nya nggak pernah ada yang match. Di Amerika tidak pernah ada 1 orang yang mengakui bahwa pernah kehilangan 1 anak. Karena Bill juga nggak tahu bahwa dia punya anak. Sampai pada waktu didaftarkan DNA-nya, baru match itu terjadi. Singkat cerita, wanita ini datang ke Amerika. Ketika dia datang, kemudian dia dipertemukan dengan Bill. Bill dalam keadaan sudah sakit dan hampir mati. Beberapa hari sebelum itu, dia berdoa, Tuhan aku ketakutan. Dibayang-bayangi oleh mimpi-mimpi yang menakutkan. Dan dia berdoa begini, give me a guardian angel. Berikan aku seorang malaikat penolong. Itu doa Bill, karena dia ketakutan. Saudaraku, wanita ini datang dan kemudian tidak bisa bahasa Inggris, diterjemahkan dan dikatakan ini papahmu, ini anakmu dan sebagainya. Wah, terjadi satu perjumpaan yang luar biasa. Anak dan papa berpelukan. Lalu Bill bertanya, siapa namamu? Diterjemahkan. Anak itu berkata begini, my father can call me any name he wants to. Bapakku boleh memanggil aku dengan nama apa saja. Dan Bill berkata, you are my angel. Namanya dari Nguyen Tam diganti menjadi Angel. Saudaraku, Angel Witherspoon. Saudara dan saya tidak diciptakan untuk bisa hidup nyaman di dalam dosa yang ditutup-tutupi. Saudara perhatikan, Mazmur 32. Mazmur 32 ayat yang kedua sampai yang kelima, silakan.
Mazmur 32 ayat 2, demikian firman Tuhan. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara lihat, ini adalah kesaksian Daud. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi kering. Sumsumku ditekan oleh Tuhan. Manusia tidak diciptakan untuk hidup nyaman. Itu bukan habitatmu untuk menyembunyikan, menutup-nutupi dosa. Daud sadar betul sekarang. Dan dia bersaksi kepada kita gerejanya. Aku tutup-tutupi dengan menciptakan kebohongan-kebohongan yang lain. Demi untuk mengelabuhi. Dan Tuhan melalui Nabi Nathan justru menyingkapi semuanya itu. Disingkapkan semuanya. Saudaraku, hari-hari ini, kalau Tuhan menyingkapkan sesuatu kepada saudara, saudara punya dua pilihan. Seperti Saul yang terus-menerus berdalih-dalih, menutup-nutupi lagi. Atau seperti Daud yang berlutut dan katakan, Tuhan aku salah. That's okay. Kabar baiknya buat setiap saudara dan saya. Kalau saudara dosa sekalipun, that's okay. Karena untuk dosa, bukan dosa yang menghancurkan manusia. Karena untuk dosa ada yang namanya penebusan dosa. Tapi yang menghancurkan hidup anak-anak Tuhan adalah dosa yang ditutup-tutupi. Dosa yang terus-menerus dibalut, disembunyikan. Saudaraku, hari-hari ke depan, kalau Tuhan bicara kepada saudara, katakan kepada Tuhan, it's me Lord, bantu aku, supaya aku terus berubah. Supaya hari-hari ke depan ini, selama beberapa waktu pandemik ini terjadi, biarkan roh Tuhan yang mencengkram rohmu, sekarang sampai menguasai jiwamu. Ini yang disebut pertumbuhan rohani. Bukan cuma sekedar hebat di dalam gereja. Bukan cuma sekedar bisa jengking-jengking berbahasa roh dan berteriak-teriak di dalam gereja. Tetapi sampai saudara dipengaruhi jiwamu, pikiranmu, perasaanmu, bahkan kehendakmu disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Saat itulah saudara akan menjadi pribadi yang impacting kepada orang-orang di luar. Saudaraku, ini tujuan Tuhan. Kalau ini terjadi, Tuhan buat saudara tidak nyaman. Berlutut, Tuhan singkapkan apa yang salah di hadapanku. Saudaraku, berkali-kali saya temukan Tuhan bicara melalui mimpi, melalui firman yang saya baca. Semua Tuhan bicara sederhana. Itu untuk menyingkapkan, mencungkil semua kerikil-kerikil, hal-hal yang tidak berkenan. Dan tugas saudara dan saya hanya sekedar berkata, Tuhan terima kasih. Lakukan terus, lakukan terus. Jangan cuma sekedar belajar firman Tuhan untuk belajar, untuk tahu. Karena saudara akan menjadi orang-orang Farisi. Biarkan firman Tuhan mempelajari engkau, menyingkapi engkau. Terus mengorek-ngorek. Dan pada saat itulah, saudara akan terus dibentuk menjadi pribadi yang seperti Kristus. Amin. Mari tundukkan kepala. Saya undang worship leader, singers, para pemain musik untuk tampil ke depan. Semua saudara yang ada di rumah, hari ini mungkin saya tidak bicara terang-terangan kepada saudara. Tetapi saya percaya Roh Kudus bicara lebih jauh lagi. Biarkan dia bicara seperti Nabi Nathan bicara kepada Daud. Biarkan terus dia mengorek-ngorek di dalam dirimu. Hal-hal yang tidak berkenan, biarkan dia nyatakan di dalam dirimu. Sebab Tuhan mau saudara cemerlang di hadapan Tuhan. Tuhan mau saudara menjadi pengantin yang cantik, tanpa cacat, tanpa kerut di hadapan Tuhan. Haleluya. Ujilah aku Tuhan. Saudaraku, setiap saudara yang di rumah masing-masing, letakkan tangan kananmu di dadamu. Saya ingin berdoa hari ini. Mungkin hari ini Tuhan pakai saya untuk sebagai Nabi Nathan berbicara kepada saudara. Biarkan Tuhan berbicara lebih jauh lagi. Kalau ada dosa yang disembunyikan, yang dipertahankan, biarkan Tuhan mengatakan lebih gamblang dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu,
menikmati kehadiran-Mu. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap pribadi yang ada di tempat ini, di Bet Shalom maupun di rumah masing-masing. Semua yang menumpang tangan di dada masing-masing Tuhan. Hari ini Tuhan cabut semua dosa yang tersingkapkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Cabut Tuhan roh lintah, roh-roh yang egois, mementingkan diri sendiri, selfishness, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patahkan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Sebab kami diciptakan bukan untuk egois, mementingkan diri sendiri. Tuhan, tolong umat-Mu, murnikan umat-Mu Tuhan Yesus, supaya kami terbebas daripada kehancuran yang ingin memporak-porandakan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan keadaan umat-Mu, pulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan kepada Tuhanmu, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Katakan sekali lagi, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Tuhan berkati umat, berkati umat. Tuhan buktikan firman Tuhan bahwa orang benar tidak akan meminta-minta roti, bahkan anak cucunya tidak meminta-minta roti. Mereka tiap-tiap hari memberikan sumbangan, memberikan bantuan kepada orang lain. Tuhan terjadi bagi gereja Tuhan. Buat kami seperti apa yang dikatakan oleh Mazmur 20. Kepada Tuhan, kepada Sion, dari Sion dan dari tempat kudusnya dikirim bantuan, dikirim sokongan bagi umat Tuhan. Tuhan sampai kami supaya kami terus menjadi Sion yang memberikan bantuan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong umat Tuhan, tolong umatmu, berikan kesehatan yang sempurna. Tuhan, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Mulai hari ini